Shalom saudara-saudari sekalian, kiranya kasih pertolongan Tuhan terus melingkupi kita semua. Amin. Bertemu lagi di dalam pembahasan Alkitab secara singkat, pasal per pasal. Dan di pertemuan ini kita akan belajar dari Galatia pasal yang kelima. Nah saudara-saudari sekalian, Galatia pasal yang kelima terdiri dari 26 ayat dan dibagi ke dalam 2 perikop. Perikop pertama dari ayat 1 sampai 15 diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kemerdekaan Kristen. Nah di bagian ini saudara-saudara sekalian, Paulus mengajarkan bahwa kebebasan dalam kekristenan itu merujuk pada kemerdekaan yang sejati karena Kristus telah memerdekakan dari perangkap dosa. Ini merupakan anugerah terbesar yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Hukum Taurat sudah dilepaskan dari kita karenanya. Karena itu saudara-saudari sekalian, sebagai penerima anugerah yang begitu mulia, maka orang percaya punya tanggung jawab supaya tidak menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Seperti dikatakan di ayat 13. Hal ini menjadi penting karena kelak orang percaya harus mempertanggungjawabkan kebebasannya di hadapan Tuhan. Kebebasan yang melekat pada diri orang percaya tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawabnya untuk menjaga kekudusan dalam hidupnya. Nah, sementara di perikop kedua Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yaitu dari pasal 16 sampai 26, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hidup Menurut Daging atau Roh. Pada bagian ini, Paulus mengajar jemaat Galatia agar mereka tidak lagi hidup di dalam hawa nafsu kedagingan, tetapi agar hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Sebab ketika hidup dalam kedagingan, jemaat Galatia hanya akan menghasilkan berbagai perbuatan dosa yang tidak berkenan kepada Allah. Namun jika mau hidup dipimpin oleh Roh, maka hidup mereka akan menghasilkan buah Roh. Jemaat Galatia tidak bisa memilih untuk tetap percaya kepada Kristus, tetapi hidup berkubang dalam dosa. Pilihan mereka hanya dua, yaitu hidup dalam kedagingan dan menuai kebinasan, atau hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan menghasilkan buah Roh dalam hidupnya. Nah, dalam hal ini Paulus mendorong mereka agar hidup dipimpin oleh Roh supaya mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, pengajaran ini juga berlaku bagi kita saat ini. Setelah percaya kepada Kristus, maka kita tidak bisa lagi hidup di dalam dosa. Kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Itu artinya kita memiliki gairah dan dorongan untuk mendengar dan memelihara firman Tuhan setiap hari. Kita bersedia untuk selalu mentaatinya dan peka membedakan antara keinginan pribadi dan kehendak Tuhan. Nah, demikianlah saudara-saudara sekalian, secara singkat isi dari Galatia pasal yang kelima. Tuhan Yesus memberkati kita semua.